Sobat Negeriku, balik lagi di Ngompol Ngomong Politik JPNN.com bersama saya Natalia Lorenz. Dan seperti biasa di Ngompol JPNN.com kita selalu berbincang dengan tokoh-tokoh politik tanah air. Dan hari ini kita punya tamu spesial yaitu politikus muda, seorang anggota DPR Komisi 1 dari fraksi Nasdem yaitu Mas Prananda Suryapaloh. Halo Mas Prananda, apa kabarnya? Baik kabarnya. Mas, sehat. ini sebelum kita berbincang-bincang terkait Nasdem, kita pengen tahu dulu nih bagaimana awal mulanya Mas Prananda termotivasi untuk terjun ke dunia politik. Biar Sobat Negeri JPNN juga tahu nih awalnya gimana. Sebetulnya begini, saya dari kecil memang hobi membaca buku sejarah ya. Oke. Dan memang setelah sekolah di luar negeri, tepatnya mulai SMP sampai dengan SMA, saya mengambil ke jurusan sejarah ya, dan ekonomi. Nah, berat ya, yang disukainya berat juga ternyata. Karena memang jujur aja, saya kalau misalnya kimia sama fisika sama matematika itu pas-pasan sekali. Oh iya, sama berarti kita kayaknya lebih daripada hafal itu ya. udah bisa beropsi ya begitu. Nah lanjut ke kuliah, memang memilih sospol sebagai degree-nya ya. Iya. Dan satu hal lagi yang mungkin teman-teman perlu ketahui, saya sejak kecil memang selalu diajak Bapak, misalnya keliling Indonesia, waktu itu beliau masih di Golkar untuk misalnya kampanye atau rapat partai dalam daerah maupun pusat. Jadi ya saya rasa itu alami aja bagi saya, dan memang terbiasa, ya. Kebetulan tidak ada paksaan ataupun juga mesti begini, orang tua justru support saya mau jadi apa aja. Ya saya juga ya sebetulnya ingin jadi dokter waktu itu, tapi nilai saya nggak pas karena memang kan kimianya, biologinya, fisikanya kan tahu sendiri tadi saya udah jelaskan. Ya, ke sospol ya. Kemudian akhirnya bergabung di Nasdem itu mulai dari tahun berapa tuh Mas? Nah, saya benar-benar menjadi caleg waktu itu, istilahnya kan dengan adanya DCS ya, daftar calon sementara. Benar-benar waktu lulus kuliah. Oh langsung. 2012 akhir saya lulus, 2013 pendaftaran. Iya. Jadi belum sempat bernapas lah istilahnya. Dan belum sempat mikir mau kerja di mana gitu, tiba-tiba udah langsung kepikiran ya. Karena memang saya akuin dan Partai Nasdem akui sebagai institusi baru waktu itu ya, mencari caleg itu minim, sangat susah. Karena ya resiko dong, orang kan juga belum yakin kalau Nasdem ini bisa lolos parliamentary threshold ya. Iya betul. Jadi mau tidak mau, dan memang saya ada kesempatan satu kali itu waktu itu ya, kenapa tidak? Karena waktu itu Sumatera Utara 1 butuh saya untuk mengisi kekosongan dari 10 kursi Dapil 1 itu, ya saya bersedia. Dan memang melalui proses yang cukup panjang, belajar banyak, syukur alhamdulillah terpilih 2014 lalu. Nah, ketika Mas akhirnya memutuskan untuk nyalek, ngobrol ke Pak Suryapaloh-nya gimana? Maksudnya ngomong minta izin dulu atau minta petua-petua dulu gitu? Kalau diajarin, dikasih nasihat, dikasih sedikit wejangan ya pasti. Tetapi kayaknya seingat saya itu tidak perlu izin karena memang sudah saling mengerti. Ini ya. Ya kebetulan juga baru benar-benar kuliah tamat, baru di wisuda ada opening DCS. Ya sebetulnya beliau bilang ya terserah kamu, tapi menurut saya sayang kalau kesempatan ini tidak diambil. Oh ya oke, cocok juga. Langsung ya. Oke. Nah Mas, sehari-hari apakah Mas juga sering ngobrol santai bicara soal politik dengan Pak Suryapaloh dalam keseharian ya, selain ngobrol yang lain gitu? Oh pasti. Beliau ini kan orangnya juga tidak terlalu serius ya sebetulnya, yang mungkin diportray di media cukup humoris beliau ini. Jadi kadang-kadang kita sering bercanda, bahas makanan, karena kebetulan dua-dua suka makanan ya. Bahas mau traveling kemana. Suka traveling juga Pak Suryapaloh? Saya pasti paling tidak setahun sekali sebelum COVID ini keluar negeri bareng dengan keluarga ya, bapak, ibu, dan beberapa teman keluarga, begitu biasanya. Jadi ya udah santai aja. Nah, pernah nggak mungkin Mas Prananda, namanya dunia politik kan ada aja tantangannya. Pernah nggak kayak mungkin Mas Prananda melakukan kesalahan atau apa terus
Pak Surya Paloh menegur langsung gitu karena melakukan kesalahan gitu? Itu wajar-wajar aja. Sebagai contoh, saya kan kebetulan ini ketua Bapilu juga. Jadi waktu pemilihan calon untuk kepala-kepala daerah tersebut memang sempat terjadi beda pendapat ya. Saya maunya si A, Bapak maunya si B, misalnya begitu kan. Tetapi akhirnya ya kita jelaskan reasoning kita, beliau sangat arif dan bijak, mengalah. Tetapi kebetulan ya saya sebetulnya salah juga. Oh, jadi tetap harus menerima ya. Iya, ternyata yang saya pilih salah. Jadi diluruskan kembali sama Pak Surya Paloh. Tapi nggak apa-apa, kan cuma bilang, nah itu kan pelajaran buat kamu. Iya. Dan banyak sekali terus dikasih pelajaran kalaupun salah, tapi tidak pernah dimarahin ataupun langsung enggak. Bukan tipikal beliau begitu. Justru mendorong dan memotivasi terus ya. Nah, selain Pak Surya Paloh ayah sendiri sebagai tokoh panutan, ada lagi nggak tokoh panutan politik dari Mas Prananda? Oh, banyak. Contohnya saya siapa? Saya sangat mengagumi satu pertama ya, Che Guevara. Kenapa tuh? Karena memang mungkin karena tragis kematiannya, tetapi benar-benar membawa nilai-nilai keluhuran, keadilan dan kesetaraan manusia ya menurut saya. Dia itu Che Guevara. Kedua, Nelson Mandela. Karena Nelson Mandela itu hampir 30 tahun di penjara dan memperjuangkan apartheid itu dan berhasil menjadi presiden pertama yang demokratis di Afrika Selatan dan tidak menggunakan segregasi lagi ya. Itu mungkin. Nah, Mas Prananda kan baru-baru ini ada beberapa sorotan ketika Mas Prananda berpidato, kemudian beberapa netizen yang menyebut Mas bergaya seperti Pak Surya Paloh. Nah, tanggapan Mas gimana sebenarnya? Sebetulnya begini ya, saya rasa kalau di YouTube bisa dilihat, saya kan memang berpidato dalam konteks apa. Kalau misalnya sebagai ketua Bapilu, misalnya sebagai acara internal Nasdem, kan tidak mungkin berapi-api. Tapi ini karena acara apel Baret ya kan, memang mesti membakar semangat teman-teman Baret. Seperti contoh nanti bisa dilihat mungkin di YouTube, ada pernah membuat apel Baret di NTT yang memang begitu gaya saya, bukan dibuat-buat atau dipaksakan. Nah, manusia juga tidak silap dari kesalahan ya maksud saya. Jadi mungkin ada saya salah selip bicara, sebetulnya saya tahu Bhinneka Tunggal Ika ini, tetapi karena mungkin terlalu bersemangat saya lupa. Ya itu manusiawi kan, mau gimana? Bukan, nggak mungkin lah saya tidak mengerti konteks Bhinneka Tunggal Ika, itu lucu lah. Anak SD pun paham artinya apa. Iya kan, gitu. Tapi itu tidak mengganggu Mas ya untuk nanti tampil kemudian ke depan dengan adanya kritik-kritik. Itu kan hari Rabu. Lah hari Kamis saya pidato lagi untuk Ketua SC. Ketua Steering Committee membuka Rakernas. Hari Jumat saya pidato lagi menutup. Ya, biarkanlah mereka bicara di internet ya Mas ya. Justru kalau saya itu mempunyai prinsip, ya sudah, biarkan aja. Kalau saya komen pasti akan panjang, nggak apa-apa itu. Dan saya akuin, manusia kan tidak luput dari kesalahan. Dan memang kebetulan salah ucap aja. Bukan berarti tidak mengetahui konteks apa. Nah, Mas, saat ini kan Mas jadi Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem. Apa aja sih kontribusi dari Garda Pemuda Nasdem ini untuk partai selama ini? Oh, saya rasa kontribusi yang telah diberikan cukup besar ya, karena mayoritas dari caleg kita juga kemarin adalah di bawah 40 tahun, di bawah 45 ya maksud saya, dan yang terpilih relatif banyak. Mungkin yang menjadi kader inti, pengurus Garda Pemuda Nasdem inti, sudah 11 menjadi anggota DPR dari 59. Persentasenya cukup besar. Dan kalau saya tidak salah, Garda ataupun kader Garda sampai daerah menyumbangkan suara kurang lebih hampir 9% dari total suara Nasdem, yang kurang lebih 11 juta sekian. Jadi cukup baik ya. Dan kita juga tidak hanya melakukan misi-misi politik, kita juga harus melakukan misi kemanusiaan ya. Jadi misalnya waktu COVID ini sedang galak-galaknya, kami adalah salah satu organisasi kepemudaan yang pertama dan satu-satunya sukses melakukan donor darah plasma.
Donor darah. Kalau donor darah kan sudah biasa, ini plasma. Kedua juga kami melakukan latihan baret rescue ya untuk letusan Gunung Semeru waktu itu, dan kegiatan sosial. Dan sampai hari ini cukup bagus dan terus berjalan. Jadi kegiatan kepemudaan dibarengi dengan kegiatan sosial itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi kami. Oke. Kalau untuk di kegiatan politik apa aja yang dilakukan dari Garda ini? Yang dilakukan Garda untuk kegiatan politik adalah kita istilahnya membuat Garda sebagai satu institusi ini tempat untuk belajar bersama, untuk stepping stone lah, untuk batu loncatan ke tingkat berikutnya. Karena kebanyakan dari kepengurusan Garda, otomatis nanti dia kalau memang dirinya mampu, dirinya mempunyai kemauan dan dari pusat melihat cukup mumpuni, ya pasti ditarik ke pusat, entah sebagai pengurus apa itu ya, hak prerogatif ketua umum ya. Tapi saya rasa kalaupun tidak mau masuk ke dunia politik praktis tidak apa-apa, Garda juga eksis, misalnya membuka workshop entrepreneur, workshop teknik mobil, seterusnya dan tidak lupa lagi karena kepemudaan pasti forum-forum ataupun juga event olahraga itu pasti ada. Jadi sekali lagi saya tekankan Garda Pemuda Nasdem ini rumah bagi semua kalangan pemuda. Jadi misalnya memang dia tertarik pada olahraga, bisa juga masuk ke Nasdem, tidak usah langsung di brainwash ataupun diterbuskan ke politik, enggak. Dia dengan keahliannya, misalnya dia suka sepak bola, ya kita bantu dia bikin event sepak bola. Nah, kurang lebih begitu. Oh, jadi nggak melulu soal kegiatan politik. Enggak. Ini adalah wadah organisasi kepemudaan yang menerima semua profesi dan golongan dan tingkat sosial. Saat ini anggotanya ada berapa banyak nih, Mas? Saya rasa yang terdata ya di IKTA itu sekitar 130 ribuan. Oke, seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. Tapi karena proses IKTA Garda ini sempat down untuk sementara waktu, sebetulnya jauh lebih banyak. Di atas kepala saya paling tidak hampir 500 ribu itu ada. Oke. Karena kalau kita termasuk baret ya, ini yang kemarin baret belum kita masukin IKTA. Jadi kurang lebih gitu lah, 400 sampai 500. Gimana caranya dari Garda Pemuda ini menarik perhatian dari milenial kan? Karena tadi mungkin sebagian orang berpikir kalau Garda Pemuda itu kegiatannya politik doang gini. Jadi mungkin orang pengen gabung tapi nanti politik doang mungkin mereka skeptis. Saya pasti sadar akan hal itu. Makanya selain ini sudah hampir dan sudah memasuki tahun politik, kami juga sadar tetap ini sebagai wadah kepemudaan. Ya tentu kita akan terus membuat agar pemilih, terutama pemilih milenial tertarik kepada Garda Pemuda Nasdem ya event-event yang saya sebut tadi ya. Misalnya mungkin kita akan mengadakan trek, latihan sepeda trek ke seluruh Jawa, ataupun pelatihan medis, karena banyak juga dari teman-teman Garda ini yang berprofesi sebagai dokter ya. Ya, jadi mungkin ada melakukan bansos gratis. Dan juga tidak lupa, tidak kalah pentingnya yang saya selalu tekankan, workshop entrepreneur. Karena banyak ini kan yang lulus tapi belum tentu mempunyai pekerjaan ya. Nah, dan dari situ nanti saya akan tekankan sekali lagi dan kepada teman-teman DPP Garda Pemuda Nasdem. Nah, Mas, kita kembali ke yang tadi, Mas kan sekarang juga anggota DPR Komisi 1. Kesibukannya saat ini apa aja nih Mas di Komisi 1? Jujur di Komisi 1 banyak rapat ya, RDP tentang hak itu data pribadi ya, perlindungan data pribadi. Tetapi jujur saja karena kemarin ini saya fokus untuk Rakernas, jadi saya sudah absen cukup lama ya. Tetapi tetap kan karena ada grup komisi, ya saya paling tidak membaca situasi hasil rapatnya. Gitu ya. Nah, jujur saja Rakernas ini memakan waktu yang cukup lama ya persiapannya. Kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan ya? Panjang ya ternyata persiapannya. Iya, karena kan dari tanggalnya kita mesti pilih, dari eventnya, dari lokasinya aja untung aja dapat JCC. Tadinya kan mungkin mau di Kemayoran, fully book. PRJ juga. PRJ juga.
hotelnya. Nah itu kan memakan waktu, belum lagi tiket transportasi untuk teman-teman. Karena ini kan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Iya, betul. Nah itu tidak gampang mengurusnya ya begitu. Mas, aku kan sempat lihat-lihat juga profil Mas. Mas ini termasuk yang suka memancing. Bisa diceritakan soal hobi memancingnya ini? Waduh, kalau memancing itu memang salah satu hobi yang terfavorit bagi saya. Dari umur 8 tahun. Udah bisa mancing? Ya, diajak bapak saya. Ya, karena bapak juga hobi mancing dan kami mempunyai kapal ya. Jadi mancingnya ya bisa di Pulau Seribu, bisa sampai Australia. Sampai Australia mancingnya? Pernah. Ikannya beda? Karena mungkin pelestariannya di sana lebih bagus ya, lebih besar sih ikannya. Lebih besar ikannya. Dan itu menjadi suatu hobi yang membuat saya rileks. Dan saya sangat suka dengan laut. Jadi mancing, apa-apa yang berhubungan dengan laut saya menikmati itu. Dan kalau memang lagi ada waktu, pasti saya cari waktu mancing. Tetapi kebetulan ini belum ada waktu aja. Sibuk ya? Sibuk. Itu mancing itu enak. Karena kalau dapet sensasinya enak. Setelah sabar menunggu itu tadi ya? Tapi kadang juga sampai sejam nggak ada, ini tempatnya yang salah berarti. Pindah tempat. Ya, pindah tempat. Tapi selain hobi tadi memancing, apalagi hobi-hobi yang sering Mas lakuin di sela-sela karir politiknya ini saat ini? Saya juga suka main biliar. Karena dulu dari SMP saya mengikuti beberapa turnamen ya, amatur. Dan memang cukup, ya nggak dibilang jago sekali sih, lumayan lah. Tapi kebetulan banyak anak-anak junior di Garda Pemuda ini ikut latihan popsi. Itu lebih jago dari saya. Jadi sekarang bukan saya yang paling jago, udah mereka. Ada yang lebih jago mesti lagi. di fur 1-2 bola lah kurang lebih. Dan tentu saya suka membaca ya. Biasanya baca buku apa tuh? Saya suka non-fiction ya, yaitu buku politik, buku sosial, dan paling hobi sih buku sejarah ya. Buku sejarah. Nah, suka mengenang ya, suka mengenang. Senang aja ya, misalnya peperangan, ataupun juga autobiografi atau apa ya, sebagai seterusnya itulah kurang lebih ya. Mas, ini dan makan. Oh, dan makan. Iya. Apa emang makanan kesukaannya apa? Saya kira saya sih nggak ribet kalau makan. Tapi kalau paling suka ya tentu masakan Indonesia saya suka, masakan Jepang saya suka, dan masakan yang berbau daging ya. Bisa itu Korean barbecue atau steak atau apapun itu. Itu 3 favorit saya. 3 favoritnya. Kalau yang masakan Aceh apa yang paling disuka? Ayam tangkap, ikan kayu. Hafal ya, karena kesukaannya. Dan gulai nanas, fajri, acar nanas. Acar nanas. Fajri namanya. Bukan gulai, acar. Ya. Mas, ini terkait lagi kembali ke karir politik Mas tadi. Ada nggak tanda kutip karpet merah buat Mas? Karena biar bagaimanapun kan Mas anak kayak Pak Surya Paloh di Nasdem itu gimana? Ada yang menyebut begitu juga kan? Saya rasa itu wajar. Kita kan hidup dalam negara demokrasi, bebas beropini. Ya, konotasi seperti itu tentu tidak bisa hilang dari diri saya ya, suka tidak suka. Tetapi saya merasa, bagi diri saya sendiri, saya bermula dari yang paling kecil, Liga Mahasiswa Nasdem. Awalnya. Baru masuk ke Garda Pemuda Nasdem. Baru kurang lebih 4 tahun lalu masuk ke struktur DPP sebagai Ketua Bidang Olahraga dan Pemuda. Baru setelah 2018 akhir Kongres kita, ya memang saya didapuk sebagai Ketua Bapilu. Saya rasa itu ya proses yang cukup panjang ya. Dari umur saya 22 tahun. Dari 22 tahun? Iya, jadi kalau karpet merah ya mungkin, tetapi mungkin juga tidak. Karena Nasdem memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Dan saya rasa kalau saya memang nanti misalnya setelah Kongres tidak ingin menjadi Ketua Bapilu lagi, bisa aja orang lain, siapapun itu. Ini partai yang terbuka dan egaliter. Yang bisa, yang mampu silakan. Ya saya juga terserah saya. Tidak ada paksaan dari pihak siapapun itu. Itu yang perlu. Selama ini Mas merasa apa aja sih tantangan-tantangan berat di dunia politik? Karena ini termasuk berjiwa muda, sementara banyak senior gitu di kalangan politik. Itu betul sekali, tantangannya ya adalah bagaimana meyakinkan senior, itu salah satu tantangannya ya.
Karena bagaimanapun juga kita kan ya anak muda ini lebih terbuka. Iya, betul. Dan open minded ya. Tetapi kalau yang senior-senior ini ya sorry to say ya, kadang-kadang memang kan sudah mempunyai opini ataupun karakter yang sudah terbentuk. Yeah. Jadi bagaimana meyakinkan mereka itu ya agak sulit. Harus ada trik-triknya gitu ya buat meyakinkan mesti senior. dibaik-baikin dulu, mesti dijelasin. Nah, saya mempunyai prinsip, saya selalu bilang kepada teman-teman, khususnya anak-anak di Garda Pemuda Nasdem. Yang muda mesti menghormati yang tua, tetapi yang tua mesti mengayomi yang muda. Jadi terjadi simbiosis yang bagus. Dan itulah yang mungkin ingin saya bangun di Nasdem selama ini. Selain tantangan orang tua, tentu tantangan menghadapi orang-orang yang tidak komit. Masih ada orang yang nggak komit kalau di partai gitu? Banyak. Ya itu kan karakter manusia, bukan jangankan di partai politik, di kehidupan sehari-hari pun ada kan. Ya komitmen, kejujuran, dan yang menurut saya menjadi tantangan terbesar ya, bukan masalah, tantangan adalah integritas seorang manusia itu kalau sudah menjadi misalnya kepala daerah atau menteri. Nah, ya, itu misi besar Nasdem, misi kita bersama sebetulnya. Itu tantangan Nasdem. Okay. Mas, ini kan Mas di anggota DPR sampai 2024. Iya. Setelah itu ada rencana untuk nyalek lagi atau mengincar posisi lainnya? Saya tentu pasti nyalek lagi. Karena saya mempunyai target ya untuk membesarkan paling tidak daerah Sumatera Utara, khususnya dapil saya Sumatera Utara 1, agar bisa paling tidak menaikkan tingkatnya dari 5 besar menjadi 2 besar. Oke. Sejauh ini apa yang dilakukan untuk biar bisa mencapai itu? Kebetulan yang membuat saya agak confident sedikit, baru saja dilakukan survei belum lama ini, kurang lebih ya seminggu lebih lah, hampir 2 minggu lalu. Hasilnya cukup bagus, tapi kan tidak mungkin saya buka ke publik. Iya. Nah, apa saja yang saya telah lakukan? Tentu ya salah satunya program PSP Foundation itu. Yayasan yang saya bikin khusus untuk daerah pemilihan saya ya. Di Sumatera Utara. Jadi kita melakukan training untuk misalnya petani, peternak. Kita juga memberikan ambulans gratis bagi yang meninggal. Kita juga memberikan contoh-contoh yang baik sebagai entrepreneur. Dan kita juga tidak lupa memberikan sembako gratis bagi rakyat yang membutuhkan. Terkhusus waktu COVID itu. Terutama COVID. Ya, saya kebetulan hasil uang riset saya semua saya gunakan untuk bantuan beras dan minyak goreng dan seterusnya dan sebagainya. Saya rasa itu. Tetapi program yang sangat penting yaitu Yayasan PSP Foundation berjalan keliling terus. Di Sumatera Utara itu. Iya. Oke. Mas, seandainya kalau nanti ke depan dipilih menjadi Ketua Umum Nasdem, kira-kira menyanggupi nggak tuh? Ketawanya begitu. Saya rasa masih sangat panjang lah itu. Panjang ya? Biarlah mengalir seperti air aja. Sanggup. Tetapi ya kalau dikehendaki partainya dong. Iya. Kalau misalnya teman-teman di daerah terkhusus tidak menginginkan saya atau lebih memilih calon lain, silakan saja. Saya ini sangat terbuka, tidak pernah merasa hard feeling ya. Kalau memang sekali lagi daerah, provinsi, kabupaten, kota mendukung saya secara full ya, itu suatu amanah yang tidak bisa saya tolak. Tapi ini kan kita bicara mungkin 20 tahun ke depan yang masih sangat jauh. Siapa tahu dalam waktu dekat. Ya kita sekali lagi lah, biarlah mengalir seperti air. Nah ini terakhir di segmen 1 Mas, minta tanggapannya. Nasdem kan selama ini terkesan juga dibantu oleh dari perusahaan media, sehingga bisa dibilang selama 2 kali pemilu termasuk dibantu juga, apa benar demikian Mas? Dari perusahaan media yang dirintis keluarga. Kalau dari iklan iya pasti, karena iklan Nasdem mayoritas di Metro dan Media Indonesia kan, dan Medcom. Tetapi kalau untuk uang logistik, ini Nasdem murni dari kantong pribadi Ketua Umum Pak Surya Paloh ya, dan dibantu oleh beberapa kawan-kawan senior yang memang sudah mumpuni dan ikhlas membantu tanpa embel-embel.
tanpa mesti persyaratan ini mesti dibalikin atau enggak, karena perkawanan saja. Perkawanan. Dan mempunyai visi misi yang sama begitu loh. Baik, itu tadi obrolan kita di segmen 1 dengan Mas Prananda. Kita lanjutkan di segmen kedua sebentar lagi.